Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabarnya ibu-ibu sekalian? Semoga ibu-ibu sekalian berada dalam keadaan selamat dan sehat sehingga bisa menuntaskan puasa Ramadan hingga akhir Ramadan nanti. Amin. Sebetulnya apa sih yang harusnya kita raih dengan melaksanakan amalan puasa ini? Sesungguhnya Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang tujuan dilakukannya puasa itu. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya Allah mewajibkan berpuasa itu dengan tujuan tertentu, yakni la'allakum tattaqun, yakni agar kalian semua bertakwa, agar kita memiliki ketakwaan yang lebih dari sebelumnya. Maka kita harus memahami terlebih dahulu apa makna takwa itu sesungguhnya. Saya kira ibu-ibu semua sudah paham. Takwa secara umum bermakna rasa takut kita kepada Allah, sehingga membuat kita menjadi takut dalam melanggar larangan-larangannya dan taat dalam menjalankan perintah-perintahnya. Bahkan Abu Hurairah menggambarkan tentang makna takwa ini sebagaimana seseorang yang berjalan di atas jalan yang penuh duri, maka dia akan berhati-hati dalam melewati jalan itu karena khawatir akan tertusuk durinya. Dan jika dia mempertimbangkan bila dia terus berjalan bakal tertusuk durinya, maka lebih baik dia memilih untuk kembali. Karena resiko tertusuk duri itu sama juga dengan resiko terjerumus ke dalam dosa. Jadi gambaran orang-orang bertakwa itu adalah munculnya rasa takut yang besar. Takut terhadap apa? Takut terhadap Allah, takut terhadap sanksi-sanksi dari Allah ketika dia melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Maka dari itu, syarat yang penting untuk dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa adalah dia faham terhadap amal yang hendak dia lakukan. Apakah amal itu akan beresiko membawa pahala bagi dia, atau justru sebaliknya akan beresiko menjatuhkan dia ke dalam dosa. Atau dengan kata lain, seseorang ketika hendak beramal seharusnya dia paham terlebih dahulu apa hukum syarak yang dibebankan atas amal yang hendak dia lakukan. Apakah wajib, apakah haram, ataukah makruh, mubah, ataukah sunnah. Nah, karena ada keharusan demikian, konsekuensinya seseorang yang bertakwa itu haruslah orang-orang yang faham tentang amal yang hendak dia lakukan. Dan untuk faham, maka harus ada proses berpikir yang dia lalui sebelumnya. Dengan kata lain, takwa membutuhkan ilmu pengetahuan. Takwa membutuhkan pemahaman. Artinya, ketundukan kita kepada Allah itu bukan hanya sekedar mengandalkan perasaan berserah sepenuhnya, bukan sekedar tunduk terhadap apapun informasi yang sampai ke telinga kita. Tetapi informasi-informasi yang masuk ke telinga kita itu harus kita fahami dulu kebenarannya. Akhirnya kita tidak menjadi orang yang euforia dalam beragama istilahnya. Jadi begitu kita mulai belajar, kemudian mendengar ada satu ilmu agama, kemudian kita langsung melaksanakan apa yang kita tahu tanpa mengecek dulu ya, atau tanpa ada proses pemahaman bahwa apa yang kita dengar itu merupakan sebuah kebenaran atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan ibu-ibu, di masa saat ini amat banyak orang-orang bodoh yang bicara soal agama. Contoh misalnya, kita ingat beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang mengusulkan untuk mengganti puasa Ramadan ini dengan membayar fidyah. Orang ini meminta kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa untuk karena alasan menjaga imunitas tubuh, menjaga kesehatan,
maka tidak perlu berpuasa Ramadan. Puasanya bisa diganti dengan fidyah, dan fidyahnya ini bisa disumbangkan kepada fakir miskin yang membutuhkan, karena dalam masa pandemi ini justru dikhawatirkan akan banyak orang-orang miskin baru, banyak orang-orang yang akan kelaparan karena banyak yang diantara mereka yang kehilangan pekerjaan. Nah, usulan-usulan semacam ini jika diterima oleh orang-orang yang awam yang tidak paham terhadap agama, maka bisa jadi mereka menerima. Nah, sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk memahami ilmu agamanya dengan lebih serius, dan agar kita tidak terjerumus pada kesalahan dalam memahami ilmu agama, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam proses menuntut ilmu. Yang pertama, bahwa ilmu yang kita pelajari itu harus dipelajari secara mendalam sampai difahami hakikatnya. Contoh misalnya, ketika kita berusaha memahami siapa Allah, maka kita harus mendalam dalam mempelajari siapa Allah, apa peran Allah sebagai pencipta, apa peran kita sebagai ciptaannya, apa tujuan Allah menciptakan kita. Maka sampai pada pemahaman hakikat bahwa kita diciptakan Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Gambarannya sami'na wa ata'na, ya, apapun yang kita dengar maka kita taat. Begitu juga ketika kita mempelajari ilmu-ilmu agama, ada satu poin lagi, yakni yang kedua yang tidak boleh kita lupakan, kita harus yakin dalam mempelajarinya. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah, maka kita juga harus yakin bahwa setiap perintah Allah dan setiap larangan yang diberikan kepada manusia itu ketika ditaati pasti akan mendapatkan kebaikan. Jadi kita tidak perlu mempertimbangkan baik buruknya perintah, tidak perlu mempertimbangkan baik buruknya syariat. Syariat pasti semuanya baik. Tidak boleh kita membandingkan kalau syariat itu dikerjakan pada saat ini itu sudah tidak lagi sesuai dengan zaman. Misalnya ketika Allah mengharamkan riba, maka kita masih mempertimbangkan riba ini untuk zaman sekarang masih sulit dihindari, jadi nggak bisa kita menghindari riba. Tidak boleh seperti itu. Itu artinya kita masih belum yakin. Kita masih belum yakin bahwa perintah dan larangan Allah itu adalah sesuatu yang memang wajib kita taati dan tidak boleh kita tolak. Dan kita juga harus yakin bahwa semua itu adalah perintah yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi setiap manusia. Dan poin ketiga yang tidak boleh juga kita lupakan adalah bahwa kita harus mempelajari semua atau kita mempelajari agama itu secara praktis. Artinya yang kita pelajari ini adalah ilmu-ilmu agama yang harusnya bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak boleh kita mempelajari sesuatu yang tidak mungkin untuk diterapkan. Jadi contoh misalnya nih, ada ilmuwan yang mempelajari tentang bagaimana jika kita menjalankan puasa Ramadan di bulan. Nah, itu jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena untuk melaksanakan puasa Ramadan, patokannya adalah kita harus melihat kepada bulan. Nah, kalau kita berada di bulan, bagaimana kita bisa menentukan awal dan akhir Ramadan ketika bulannya itu menjadi pijakan kita saat itu? Jadi sebetulnya tidak perlu berpikir tentang ilmu-ilmu yang tidak bisa dipraktekkan. Justru yang kita pikirkan, yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang memang bisa dipraktekkan dan memang harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Silakan setelah ini jika ada tanya jawab saya persilahkan. Wa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.